Ya, Bapak Ibu, temanya kan murah hatikah aku? Nah, kadang-kadang kan kita sering merasa nih, kalau aku nih orangnya murah hati loh, dibandingkan daripada kalau kita merasa aku iri hati. Pasti kadang-kadang kita lebih nggak aware kalau kita iri hati, tapi kita lebih seneng bilang, oh aku ini orangnya murah hati loh. Tapi benarkah sebenarnya kita itu murah hati? Nah, selamat malam Coach Wardi. Selamat malam, Sismelda. Apa kabar? Bagaimana teman-teman semua yang sudah ada di Zoom? Sehat-sehat semua ya, semua bersuka cita. Amin. Coach, ini Amin. eh, bahas tentang murah hati nih, Coach. Sebenarnya apa sih, Coach, yang dimaksud dengan murah hati? Supaya kita tahu sebenarnya kita ini murah hati atau masih belum murah hati ternyata. Boleh dijelaskan ya, Coach? Terima kasih, Coach. Iya, terima kasih Sismelda. Ya, 2 minggu lalu kita bahas lebih banyak mengenai iri hati. Nah, tema keseluruhannya sebenarnya murah hati dan iri hati. Tetapi karena waktu, jadi 2 minggu lalu itu kita lebih fokus kepada iri hati. Nah, malam hari ini kita akan lebih banyak berbicara murah hati ya. Seperti tadi pertanyaannya saya munculkan dulu di di apa ini di screen ya. Jadi murah hati dan iri hati. Nah, malam hari ini kita akan lebih banyak membahas murah hati ke aku. Tentu pertanyaan ini kita bertanya kepada diri kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri. Apakah saya juga termasuk murah hati atau tidak? Ya. Kemudian pertanyaan yang mungkin kita juga perlu pikirkan, kenapa sebaiknya kita murah hati? Ya, tentu ini perlu kita renungkan bersama-sama. Kenapa sebaiknya kita murah hati? Saya percaya ketika kita ditanya, pilih mana murah hati atau iri hati, seperti 2 minggu lalu saya katakan pasti murah hati. Tetapi kenyataannya, itu ternyata manusia itu tidak terlalu mudah untuk bermurah hati dan lebih mudah iri hati, ya cemburu karena itu ada di dalam budaya-budaya tertentu dan tanpa sadar kita sering belajar hal-hal itu yang kita tidak sadari bahwa itu tidak baik, iri hati, cemburu, membanding-bandingkan, ya persaingan-persaingan semua karena dunia di mana kita hidup itu cenderung mengarah ke sana. Nah, kemudian kita juga akan merenungkan malam hari ini apa sih manfaatnya bermurah hati. Nah, ini kita perlu tahu manfaatnya apa sih kalau kita bermurah hati? Tentu ini sangat-sangat menolong kita supaya kita bisa lebih memahami ya kenapa harus bermurah hati. Baik, seperti yang Sismenda tadi tanyakan ya mengenai murah hati ya. Sebenarnya apa sih itu murah hati ya? Eh, Sebenarnya mudah, tetapi juga dibilang mudah tidak juga mudah. Nah, saya coba apa ya mengumpulkan ya semua apa yang saya bisa kumpulkan dari buku-buku dan dari teman-teman dan saya coba secara sederhana saya tampilkan beberapa yang bisa mungkin kita pahami dengan baik ya murah hati itu saya percaya rata-rata pasti sudah tahu ya. Jadi yang pertama itu adalah mengasihi ya. Jadi murah hati itu tentu ada hubungannya dengan kasih karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita dengan kemurahannya ya karena kemurahan hati Tuhan ya. Jadi kasih. Jadi yang pertama-tama itu tentu murah hati pasti berhubungan dengan mengasihi. Tanpa mengasihi nggak mungkin bermurah hati. Jadi kita bisa melihat di hati kita masing-masing apakah kita bisa mengasihi sesama karena ini perintah. Saya tahu ini juga sebenarnya sih mudah, tetapi kadang-kala kita sulit juga melakukannya, apalagi kalau orang itu menjengkelkan kita ya, apalagi kalau itu musuh kita yang pernah menyakiti kita atau lain sebagainya. Tetapi disinilah kita harus tetap mengasihi ya. Kemudian yang kedua adalah memberi ya. Jadi murah hati itu tentu ada hubungannya dengan memberi. Apakah kita benar-benar sering memberi atau tidak? Memberi bukan cuma masalah materi ya, memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan diri kita, keberadaan kita, menyertai seseorang, memberikan sesuatu yang itu kira-kira dia perlukan. Apakah itu dukungan doa, dukungan apa saja ya, jadi memberi. Kemudian yang ketiga tentu berkorban. Ini jadi meningkat dari mengasihi, kan kasih itu kan cuma perasaan ya. Jadi arti sebenarnya adalah memberi kemudian berkorban. Berkorban tentu ini kenapa saya masukkan berkorban? Karena tentu ada perasaan-perasaan kita waktu-waktu kita. Karena kita kan juga ada waktu-waktu untuk diri kita sendiri. Kadangkala perlu kita
apa ya, mengorbankan waktu, kemudian mungkin ada hal-hal yang kita sendiri pas-pasan, tetapi karena orang juga membutuhkan, mungkin kita harus share sedikit, jadi berkorban sedikit ya. Kemudian melepaskan kepentingan sendiri ya. Jadi murah hati ini yang keempat adalah melepaskan kepentingan sendiri. Ini tentu ada kaitannya dengan berkorban, tetapi tentu ada sedikit berlainan kalau kita jelaskan lebih dalam lagi ya. Jadi tentu ada kepentingan-kepentingan sendiri. Kadang-kala mungkin kita harus istilah dikorbankan ya, hampir sama ya. Jadi berkorban juga melepaskan kepentingan sendiri. Tetapi tentu ini bisa tetap dibedakan, karena kadang-kala kita tahu kepentingan sendiri itu bagaimana, prioritasnya gimana. Nah, berkorban lebih kepada ya benar-benar berkorban ya. Nah, kita lihat kenapa ini menjadi dasar dari murah hati. Firman Tuhan mengajarkan pada kita di 1 Korintus pasal 13 ayat 4, saya bacakan ya, dengarkan baik-baik. Dikatakan apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi tadi saya katakan bahwa murah hati itu pasti mengasihi. Makanya di sini kasih itu harus sabar ya. Jadi kemudian murah hati, ia tidak cemburu, tidak iri hati istilahnya, tidak membanding-bandingkan. Ia tidak juga memegahkan diri bahwa wah luar biasa hebatnya dan tidak sombong. Tidak sombong artinya tidak mementingkan dirinya sendiri ya, tidak pride-nya muncul, segala macam. Nah, dari sini kita bisa tangkap bahwa Tuhan memang mau kita itu penuh kasih, ya, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, bahwa selalu menyombongkan diri, tetapi mau berkorban, melepaskan kepentingan diri sendiri. Nah, yang kelima, perhatian pada kebutuhan orang lain, ya. Nah, ini saya percaya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman semua juga sudah tahu bahwa murah hati itu berarti kita perhatian pada kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia betul-betul perlu kita punya bantuan ya. Kemudian nextnya apa? Jadi orang yang murah hati itu pasti di dalam pikiran perasaannya, di dalam seluruh hidupnya itu selalu ingin menolong. Nah, ini tentu tidak gampang, nanti kita akan lihat bagaimana kita mengembangkannya. Tetapi inilah bagian dari murah hati, selalu ingin menolong. Jadi begitu dia melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu, pasti dia akan tergerak, itu murah hati. Tentu tidak mudah meng-create ini semua, mengembangkan ini. Tetapi itulah bagian dari murah hati. Dan saya coba renungkan juga dalam diri saya bagaimana ya. Kemudian nextnya apa? Tidak memperhitungkan untung rugi. Jadi orang yang murah hati itu tidak pernah memperhitungkan untung rugi. Kalau dia mulai memperhitungkan apa untungnya saya bermurah hati, ya apa ininya, pasti tidak akan murah hati. Ya karena kita tahu dunia di mana kita hidup saat ini itu pasti memperhitungkan untung rugi. Nah ini yang penting kita betul-betul pikirkan ya supaya kita tidak terjebak di dalamnya, bahwa ternyata dalam kehidupan itu selalu kita harus ya siap berkorban, siap melepaskan kepentingan sendiri, dan perhatiannya pada kebutuhan orang lain, dan selalu ingin menolong. Kemudian tidak memperhitungkan untung rugi. Nah kita lihat lagi nextnya apa. Nah ini yang ingin saya sedikit sharekan ya. Jiwanya itu bersuka melihat orang yang ditolong. Nah ini kunci yang paling puncak. Jadi orang yang murah hati itu jiwanya akan bersuka cita melihat orang-orang yang ditolong. Nah inilah kepuasan tertinggi ya yang Tuhan sebenarnya taruh di dalam hati kita. Nah saya percaya ketika kita saat ini ada semua hadir di Zoom, itu karena kemurahan hati Tuhan. Ya. Kalau kita bisa melihat semuanya ini dari sisi Tuhan, bahwa kita bisa saling share, kita bisa saling memberkati, kita saling belajar malam hari ini, itu karena kemurahan hati Tuhan. Ya, saya punya satu teman baik hamba Tuhan, ya, dalam perjalanan kehidupannya itu dia pernah share kepada saya bagaimana dia merasakan ketika dia mulai belajar, ya ini perhatikan ya, dia mulai belajar bermurah hati. Awalnya dia juga tanpa sadar,
itu karena dia bilang dia ada di budaya yang tanda kutip ya, karena orang Chinese, sorry ya. Jadi itu dibimbing, dituntun itu dari kecil itu harus cuang, cuang, harus untung, untung, tidak boleh rugi ya. Jadi dalam kehidupannya itu harus untung, tidak boleh rugi, dan kemudian tidak boleh sampai di apa ya dicurangi orang. Ya selalu apapun yang dia lakukan itu selalu dari sisi apa untungnya, selalu itu. Nah, ketika dia jadi hamba Tuhan, ya tanpa sadar, ya itu kadangkala masih melekat tanpa sadar ya dalam tanda kutip. Makanya saya bilang kita harus hati-hati dengan apa yang sudah pernah kita apa ya dapatkan di bawah alam sadar kita yang biasa kita lakukan menjadi kebiasaan. Kadangkala itu masih terbawa walaupun perhatikan walaupun udah mengerti firman Tuhan. Nah, dalam perjalanan pelayanannya ini, dia kadangkala tanpa sadar ya, memperhitungkan semua untung ruginya. Ya, jadi ketika dia menolong orang, kelihatannya menolong, jadi orang-orang di rumah tidak kelihatan semua bahwa dia tuh memberi, menolong, berkorban. Karena dia sekolah Alkitab, dia hamba Tuhan, dia melayani dalam gereja, dia berkhotbah, dia pendeta, ya. Ya, dia sering mengunjungi orang sakit, ya. Tapi tanpa sadar, ya, dia selalu memperhitungkan untung rugi. Dan ini kemudian mulai disadari oleh orang sekitarnya semua. Nah, saudaraku yang terkasih, kemudian suatu hari dia dapat teguran yang keras. Saya tidak perlu kasih tahu apa teguran yang keras sampai dia benar-benar istilahnya ada turning point dalam hidupnya. Jadi ada satu pukulan yang begitu besar, ya. Jadi kemudian terjadi turning point. Kemudian dia betul-betul apa ya bertobat istilahnya. Kemudian dia coba men-survey dirinya semua dalam perjalanan kehidupannya. Ternyata tidak ada satu pun yang dia lakukan. Dia akui bahwa itu karena kemurahan hati. Semuanya itu karena ingin ya diberi label bahwa dia seorang pendeta yang baik, dia seorang hamba Tuhan yang baik, dia seorang Kristen yang baik, gini-gini. Jadi istilahnya cuma lip service di luar saja yang kelihatan, tetapi dalam hatinya tidak. Nah, makanya dia melihat bahwa ternyata selama itu dia juga tidak terlalu dekat sama Tuhan. Tetapi ketika dia mulai berubah total, yang seperti tadi saya katakan, dia mulai betul-betul berkorban, melepaskan kepentingannya semua, dan intinya ketika dia memberikan sesuatu pertolongan, mendoakan orang, atau memberikan sesuatu waktu, atau materi, atau apa, jiwanya itu bersuka melihat orang-orang yang ditolong. Dan itu yang dia rasakan. Jadi puncaknya adalah ketika kita bersuka cita melihat orang-orang yang ditolong, dan kemurahan itu menguasai diri hati kita. Dan kita bisa juga mulai merasakan kemurahan hati Tuhan. Dan dia mengatakan ketika dia tidak memperhitungkan lagi semuanya itu dan jiwanya bersuka, dia baru bisa merasakan benar-benar Tuhan itu murah hati dalam hidupnya. Baru sebenarnya memang Tuhan murah hati ya, karena kita dia berkorban di atas kayu salib, ya dia apa mengampuni dosa-dosa kita, dia memberikan segala sesuatunya kepada kita, ya dia menyucikan semua, ya dia berikan kepada kita yang kita harusnya tidak pantas. Nah itulah yang saya bisa sharekan malam hari ini ya. Sebenarnya murah hati itu apa sih? Dan inilah kurang lebih mudah-mudahan ini kita bisa memberkati kita semua, Sis Melda.